Indonesia bakal bertanding lawan Malaysia. Cuman pemilihan siapa Dean ini kurang nih. Kenapa nih Dean ini nih yang dipilih nih? Dean nih sokap nih. Dan maksud gua, lu ngaku punya background Muay Thai mah, ibu-ibu di camp-camp Golden Gym semua juga pernah itu mah. Pelatih bro. Pelatih semua juga bisa jadi pelatih bro. Pelatih di Fitness First semua udah ngelatih tinju, Muay Thai semua udah ngaku jadi pelatih. Maksud gue gitu. Gampang buat lu ngeklaim diri lu sebagai pelatih sih mah, gampang itu sih mah. Tinggal ngaku aja pelatih, siapa juga yang mau debat. Karena kita bakal nonton kedua fighter yang bakal adu keras aja di sini. Kalau ngomongin teknik, ya itu akan berpengaruh di awal-awal ronde ya. Menurut lu pertandingan si Rudy lawan Dean ini bisa menjadi sorotan utama nggak sih di Beyond Combat? Kayaknya kalah sama yang lain? Kalah sih sama si kakak Ungke sama si itu Jordan Boy ya. Karena gini ya, di dalam sports entertainment tuh semua udah dilebih-lebihkan. Itu kan deket tuh Muay Thai ke Thailand. Mana siapa ya bisa bertahan di Thailand lawan atlet-atlet Thailand? Kita belum di level itu. Hello everyone, kembali lagi di konten Kartel Combat yang berikutnya. Kali ini gua bersama M akan membahas tetap stick kepada Beyond Combat 4 ya, Indonesian versus Malaysia. Karena itu adalah pertandingan yang paling dekat nih dari sekarang. Ya, dari sekarang kita syuting, jadi kita akan membahas itu. Oke, kalau sebelumnya kita udah bahas main card lainnya, kali ini kita akan membahas pertandingan antara Rudy, the Golden Boy, ya, living legendnya Indonesia juga seperti gorengannya, ya kan? Dan juga Dean KW, ya, Dean Hamzah dari Malaysia. Ini adalah salah satu main card pro yang dimiliki oleh Beyond Combat Volume 4. Ya. Yeah. Mungkin sebelum memulai ke pembahasan, gua akan membahas sedikit supaya M juga dapat insight sedikit. Ya. Background. Rudy mulai mengenal bela diri itu pada tahun 2010. Ini based on data ya. Duluan gua Ya. Khususnya Muay Thai. Tapi kan itu memang dia bilang waktu di podcast. Jadi dia usaha yang dia podcast sama Celos, dia usaha camp, buka camp. Terus wah kayaknya supaya campnya makin rame, dia sendiri harus terjun nih, harus terjun fight. Gitu. Makanya dia terjun fight beneran, mainlah di One Pride gitu. Satu angkatan gua gitu. Saat itu masih langka di Indonesia Muay Thai waktu dia mulai bisnis. Jadi dia karena melihat ada peluang bikin camp, jadi dia bikin camp itu bikin khusus dulu tuh Golden tuh paling ramai Muay Thai lah. Cewek-cewek biasanya yang latihan tuh. Dan Rudy juga memiliki karir MMA yang cukup bagus ya, dengan rekor bertandingnya juga bagus banget di MMA, yaitu rekor profesional 7 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Banyak juga kan ya bro. Ia pernah berkompetisi di One Championship yang di Kamamesa belum pernah nih. Gue udah ditawarin tapi aneh. Duitnya nggak cocok ya? Cocok duitnya malah. Oh, duitnya cocok. Karena ada kontrak yang nggak diizinkan lah. Oke. Dan menjadi juara di flyweight nasional di One Pride. One Pride. Ya. Juara One Pride deh. Ya, dia jadi seorang juara, seorang champ. Ya, seorang champ. Aktivitas lain, Rudy Golden Boy Content juga creator. Content creator sekarang ya, lagi aktif banget nih. Lagi dekat sama Celos ya. Terus sebagai atlet ya kan, karena mau bertanding, dan juga sebagai pelatih di game-nya sendiri. Businessman. Ya, karena juga dia banyak ngelatih fighter-fighternya KJ contohnya KJ. Kan? Ya KJ, Mike. Oh iya, Mike Majunta yang kemarin bertanding di Beyond juga, terus Wawan, The Spitek, ya kan? Betul. Terus ya masih banyak lagi lah ya. Banyak dah campnya, banyak konten kreator di campnya. Dan juga seorang promotor event fight. Baku Hantam Championship yang gue udah sering, gue udah
3 kali nonton langsung acaranya, Oke. eventnya Baku Hantam. Mantap, mantap. Selama diundang mah kita pasti datang, bos. Yoi. Iya. Selama diundang sama Coach Rudy nih. Makanya jangan lupa Siap undangannya. support. Ya, kita pokoknya siap support. Kartel Combat ini hadir untuk mensupport semua Fighting. fighting scene di Indonesia. Gas. Oke, next kita akan memberikan sedikit fakta yang kita tahu tentang latar belakang daripada lawan seorang Rudy Golden Boy, Dean. yaitu Dean Hamzah. Dan Hamzah namanya. Jadi Dean Hamzah ini fun fact, ibunya orang Indonesia ternyata. Nggak penting sih itu. Based on media yang kita Oke. sourcing kita ya. Terus? Dan ayah asal Malaysia, dan dia juga memulai karirnya tuh di Muay Thai. Oh, Beda setahun sama Rudy Golden Boy di tahun 2011. oke. Dan menjadikannya sumber penghasilan melalui mengajar dan bertarung. Oh, mengajarnya mungkin lebih banyak ngasilin daripada bertarung, yakin gua. Ya udah pasti itu. Udah Itu pasti. udah pasti. Di Indonesia ya. Di sana juga begitu dah, nggak ada bedanya. Oke. Dan sama-sama memiliki karir MMA. Oke. Kalau Harapan- Rudy Golden Boy tadi 7 kali kemenangan dan 4 kekalahan, Dean? Dean Hamzah itu 0 kemenangan Lah, ngapain tanding cuy? dan 1 kekalahan. Oh, baru sekali Ya, berarti. berarti baru sekali main tanding MMA. MMA langsung kalah. Iya. Nggak masalah. Ia juga aktif di kompetisi Muay Thai dan kickboxing. Ternyata Nah, memang lebih aktif rekornya di gimana? stand up striking. Stand up striker. Untuk rekornya, unfortunately nggak dapet nih informasinya karena itu kita dia. coba korek-korek nggak ketemu. Nggak nih. nemu ya? Iya. Mana nih? Aktivitas lain, Dean juga aktif sebagai pelatih Muay Thai dan terlibat dalam berbagai kegiatan bela diri di Malaysia. Udah. Oke, Apa yang mau dibahas? kalau kita ngelihat background masing-masing, ini sebenarnya mirip ya, kurang lebih ya. Sama-sama berangkat dari Muay Thai, ya, bela diri seni Muay Thai, dan sempat sama-sama bermain MMA juga. Jadi Oke. harusnya memiliki karakter fight yang mirip-mirip, ya. Kalau Ya. bicara dari background masing-masing. Pertama kita pengen bahas itu pendapat lu tentang matchup antara Rudy Golden Boy dan Dean Hamzah di Beyond Combat 4 Indonesia versus Malaysia sebagai main event profesional. Oke. Pendapat gue sih simple ya. Ini yang penting intinya adalah Indonesia bakal bertanding lawan Malaysia. Betul. Ya kan? Cuman pemilihan siapa Dean ini kurang nih. Kurang. Kenapa nih Dean ini nih yang dipilih nih? Dean nih sokap nih. Followers Instagramnya kayak masih 1000-an. Masih ribuan lah. Kayaknya TikToknya deh dia lumayan ramai. Mungkin, nah gue kurang ini ya, si Dean gue nggak merendahkan juga, tapi kan kita mencari match up yang harusnya seru lah, sesama seru gitu kan. Rudy Golden Boy lagi fokus ke sosial media juga. Oh terus- gede TikToknya lumayan lah, 35.500. Oke, ya mungkin begitu ya. Jadi sesama konten kreator lah, anggap begitu ya. Konten kreator ketemu konten kreator. Tapi si Dean ini secara background fight kurang sih. Konten Ya. kreator dan juga fighter lah, kan mereka udah lama. Bisa juga, boleh dah dianggap begitu ya. Cuman si Dean ini backgroundnya kurang sih, kayak nggak tahu siapa nih. Gue tadi kan juga ngecek kan, lu tanding di mana, fightingnya juga nggak tahu di mana nih fighter Muay Thai-nya tuh. Kalau ditonton di di sosial media, di YouTube, si Dean ini dari kamera dia bertandingnya udah males buat ditonton. Oke. Jadi Kenapa kayaknya- lo ngomong begitu? Lalu coba aja googling Dean itu bertanding Muay Thai. Kameranya dari arah penonton, ini sih Oke. mah nggak banyak, mesti Berarti eventnya bukan event besar yang dia bukan event tandingnya. besar, iya. Dan maksud gua, lu ngaku punya background Muay Thai mah, ibu-ibu di camp-camp Golden Gym semua juga pernah itu mah tanding Berarti Muay apa? Thai juga. Maksud lu Dean ini bukan lawan yang seimbang buat Rudy? Nah, gua nggak tahu, tapi secara background dia nggak punya background yang menarik untuk diangkat, istilahnya Berarti begitu. Coach Rudy ini jauh lebih menarik Jauh lebih menarik, maksud gua. ketimbang Dean. Maksudnya Oke. gua kayak kenapa nih ini atas dasar apa pemilihan si Dean ini nih, kayak Oke. apakah dia terkenal, apakah dia jago, kita nggak tahu. Dua itu tuh secara pas gua cek, terkenal nggak terlalu terkenal, jago kayak kurang. Pelatih bro.
pelatih semua juga bisa jadi pelatih bro. Maksudnya pelatih di Fitness First semua udah ngelatih tinju, Muay Thai, semua udah ngaku jadi pelatih. Maksud gue gitu. Gampang buat lu ngeklaim diri lu sebagai pelatih sih mah, gampang itu sih mah. Tinggal ngaku aja pelatih, siapa juga yang mau debat gitu. Makanya kalau secara background gue rasa ini kayaknya kemenangan mudah untuk Rudy Golden Boy lah. Simple. Oke. Kekuatan utama dari masing-masing petarung nih menurut lu apa nih? Nah, ini kan masalah persiapan ya. Rudy Golden Boy lu udah tahu dong. Udah tahu gua, backgroundnya gua seangkatan juga pas tanding MMA sama dia kan. Ngeliat dia oke lah, dan apa sih perannya dia di industri fighting di Indonesia juga cukup besar dia. Maksudnya punya banyak peran lah dia di sini ya kan. Terus kalau si Dean ini siapa, itu permasalahannya kan di situ. Mau sokap nih. Kekuatan utamanya apa nih? Kekuatan utama masing-masing. Kekuatan utama bisa, karena keduanya yang sudah bisa gambar, cukup berumur ya, gua rasa berpengalaman. Pengalaman itu bisa mereka. Ya maksudnya Masih kepala dia tiga, bos. di golden age lah, kayak Kepala tiga, bos. antara udah tipis antara tua dan muda tuh dia di tengah-tengah tuh. Floyd mereka lagi kencang-kencangnya lagi nih jaya-jayanya, nih. betul. Cuman kan mereka bukan Floyd nih kan. Mereka nih Rudy Golden Boy dan Dian ini kan, maksudnya Coach Rudy ini memang terlalu dini untuk pensiun sebenarnya. Rudy Golden Boy ya? Mungkin ya, karena dia juga nggak ngelihat ada peluang, apalagi di Indonesia nih mau tanding juga. Ngapain tanding juga kan, mending bikin camp ya kan, mending bisnis, punya duit gitu. Benar. Jadi fighter juga duit dari mana kata dia gitu kan. Si Dean Hamzah ini juga memanfaatkan Eurovia-nya Indonesia ya. Euforianya Euforia, Indonesia, benar. Dan dia juga latihannya di Bali MMA katanya kan. Nggak tahu. Katanya gitu, dia latihan terus ditanya sama Rudy, ngapain lu latihan di Indonesia, nanti mau diklaim katanya gitu kan. Gue juga ngerasa mungkin apa, gue juga agak bingung sih di situ, kenapa lu, apakah Malaysia kagak punya gitu tempat camp yang kredibel banget buat lu latihan tuh. Berarti kayaknya agak kurang nih Malaysia nih buat latihan ya. Dan kenapa nggak latihannya di Thailand, maksud gue gitu. Thailand sama Bali tuh tipis-tipis, antara bagus-bagusnya fighter tuh di situ semua tuh. Mereka nyari lawan sparring kan, gue rasa itu yang dimilikin dari Bali MMA atau Thailand tuh, mereka punya lawan sparring. Nah si Dean ini katanya latihan di Bali MMA karena lawan sparringnya pasti oke-oke kan. Nah menurut lu gaya bertarung Rudy nih, kan lu kurang lebih udah tahu kan ya? Iya. Gaya bertarungnya Rudy itu gimana? Ini bakalan pasti kan secara mencari riset. Si Dean Hamzah juga namanya akan bertanding kan, mencari riset nih Rudy itu bertandingnya gimana. Nah menurut lu gaya bertandingnya Rudy ini untuk melawan si Dean ini, dia akan mengeluarkan style-style yang akan ada yang baru, apa tetap akan seperti Rudy Golden Boy waktu zamannya di One Pride? Iya, keduanya nih udah lama nggak bertanding kayaknya. Itu sangat-sangat mempengaruhi ya, kayak maksudnya lu udah nggak on season istilahnya, lu nggak di dalam. Belum lama si Dean belum lama bertanding. Oh gitu. Yang dicengin sama Rudy lawannya tukang roti cane. Bisa juga. Itu juga tune up fighter, tune yang kayak manasin fighter tuh penting banget buat lu tanding, karena kan faktornya banyak tuh. Ketika lu naik ke atas ring tuh suara penonton, terus apa sih atmosfer di pertandingan itu sangat mempengaruhi dari hasil pertandingan. Nah si Rudy ini memang udah lama kan gue lihat nggak bertanding juga kan, cuman secara di atas kertas sih kayaknya dia masih unggul lah. Cuman gaya bertanding nih kita nggak berharapkan teknis fighter ya, kayak maksudnya secara teknis ini, cuman kita berharap justru ini fighter nih adu keras. Gue berharapnya gitu, mereka berdua adu keras, siapa yang lebih keras aja bertanding. Itulah kayak di umur mereka. Apalagi sama-sama backgroundnya Muay Thai ya. Bener, itu dia, siapa nih yang lebih keras nih. Muay Thai ini kan udah adu keras nih. Udah gitu kan mereka rulesnya kickboxing kan. Kickboxing. K1. Iya. Ya menurut gue asal mereka adu keras aja sih, itu yang gue tunggu. Itu doang. Nah, kalau lu mungkin karena lu lebih familiar sama fight-nya Rudy, style fight-nya Rudy, gimana menurut lu
Dean Hamza nih bisa memanfaatkan celah untuk melawan petarung dengan pengalaman seperti Rudy Golden Boy? Dengan pengalaman juga sih gue ngerasanya ya. Nah masalahnya nih dengan di umur segini mereka masih sama-sama keras nggak? Karena gue ngerasa sih ini masalah siapa yang lebih mau menang aja sih di pertandingan ini. Siapa sih Dean lebih pengen menang apa sih Rudy yang lebih pengen menang nih? Simple nih kayak soalnya nanti bisa efeknya bisa nanti di atas ring mereka adu nafas siapa yang lebih tahan pukul, siapa yang lebih kuat mukul, siapa yang nafasnya lebih panjang itu yang bakal pengaruh tuh nanti di atas ring tuh. Kalau kita lihat dari sosial media kan terlihat nih waktu mereka face off juga, Rudy tuh lebih tinggi, berarti jangkauan lebih panjang dan si Dean Hamza tuh lebih dedek lah badannya, lebih pendek, lebih berisi gitu ya, lebih apa ya, lebih padat gitu ya kan. Karena Rudy kan juga baru comeback lagi nih dia latihan nih, yang tadinya nggak pernah latihan. Kelihatan dari badannya beberapa kali juga gue ketemu dia, ya badannya belum sekencang sekarang, tapi terakhir gue lihat badannya udah bagus, balik lagi nih, ya kan. Nah, kira-kira strategi apa nih yang menurut lu, kalau kan tadi lu prediksi Rudy bakalan menang ya. Rudy tuh kira-kira harus mengambil strategi yang gimana buat dominasi pertandingan nih, dengan postur dia yang lebih tinggi dan juga dengan fisik yang udah lumayan balik nih, kayak zaman-zaman dulu dia main di One Pride. Iya itu makanya yang gue bilang sih, menurut gue siapa yang lebih pengen menang sih nanti di atas ring, yang kemauannya lebih besar aja sih di atas ring nih, karena kita bakal nonton kedua fighter yang bakal adu keras aja di sini. Kalau ngomongin teknik, ya itu akan berpengaruh di awal-awal ronde ya, tapi siapa yang lebih mau nih masalahnya mereka udah bukan sebagai atlet yang aktif kan. Kalau atlet yang aktif tuh faktornya lebih besar lah, kayak maksudnya lu bisa pengaruhnya style ketemu style istilahnya gitu kan. Style misalnya kayak Aziz Kalim, dia kan style-nya udah begitu tuh, style slugger kayak yang bener-bener banyak pukulan, banyak tendangan, itu kan style ketemu style. Kalau ini nih udah bukan masalah teknik, siapa yang pengen menang aja sih nih. Iya nih besok nih bakal serunya di situ gitu. Siapa yang lebih keras nih di situ. Ini sih lumayan ya, cocok lah ya ditaruh sebagai main card di profesional lah ya. Lumayan lah. Ya maksudnya bisa untuk lah. Profesional, untuk level and beyond dengan cara gorengnya mereka kayak gitu. Betul. Dan terbukti kemarin waktu mereka press conference tuh seru ya. Itu yang penting kan, kayak kita juga menjual. Terhibur sama jualannya itu sih intinya yang paling utama ya. Oke, nah by the way mereka berdua tuh akan memperebutkan sabuk Iska K1 dan Beyond K1 dalam dunia tinju atau kickboxing. Sorry, ini dia akan bertanding di dunia kickboxing ya. Nah, gimana sih menurut lu value, kalau sebelumnya, konten sebelumnya kita bahas value daripada sabuk ICB Championship yang mana itu influencer boxing ya kan. Sekarang yang akan diperebutkan itu Iska K1, sabuk Iska K1 internasional. Nah itu gimana tuh pendapat lu tentang sabuk yang mereka akan rebutkan ini? Sabuk ya sekedar sabuk aja ya, kayak maksudnya gue yakin yang nonton pun kagak paham nih sabuk yang dipegang Randy Pangalila apa, sabuk yang dipegang apa-apa, almarhum Raul Pinem megang sabuk apa-apa juga nggak gitu peduli sih gue yakin ya. Asal atau enggak sih El Rumi juga pernah megang sabuk, semua kan maksudnya siapa, Roy Ricardo aja pernah megang sabuk gitu loh, maksudnya itu sabuk apa, itu kan pertanyaannya itu kan. Sedih pak kalau ngomongin siapa gitu. Iya makanya itu kan saya belum pernah megang sabuk soalnya. Yang penting hype-nya aja bro, kayak yang penting ini orang megang sabuk nih kayak gitu. Itu kan yang maksudnya dijual dari fighting kan. Kayak kalau menurut gue sih harus ada terobosan-terobosan baru. Menurut gue piala sih. Ya orang Jepang tuh biasanya pakai piala yang besar-besar, itu jauh lebih megah. Ini kan masalah jualan aja kan, kayak arti dari sabuknya tergantung si orangnya yang megang itu sendiri. Kayak misalnya si Randy kayak nganggap ini sabuk ini punya arti sangat besar bagi keluarga gua gitu-gitu, yang ya tergantung storytellingnya aja lu mau bilang itu sabuk apa. Cuman kan ya
Ya udah, asal punya sabuk sih menurut gua. Tapi kan Iska juga lumayan salah satu sanction yang cukup besar lah ya Iya. di Asia lah ya. Nggak Asia juga sih. Siapa maksudnya kita kan belum punya jebolan Asia. Siapa nih pentolan yang Asia yang megang sabuk Iska sebagai juara Asia yang akan berkompetisi ngelawan orang-orang Belanda misalnya atau Oke. orang-orang juara-juara kickboxing di Eropa Timur gitu-gitu kan belum lah. Kita belum punya kapasitas buat sampai sana. Cuman ini kan kita cuman butuh sabuk. Kita sampai sekarang nih masih tahap untuk mencari ikon. Ikon yang kayak kira-kira di Indonesia nih bisa dijual nih, wajah seorang pemegang sabuk yang bisa dijual buat orang-orang Indonesia tuh tahu wah dia nih mentoknya di dia kayak gitu kayak Harusnya Renpang ya, tapi dia langsung pensiun, cok. pensiun takut dia. Iya. Ketemu lawan selanjutnya ya kan. Enggak sih, Renpang mantep harusnya Renpang. Lu kan pernah nih bertanding di berbagai macam event combat sports lah ya. Kalau lu ada di posisi Rudy atau Dean, yang jadi fokus utama lu menjelang pertarungan sebesar Beyond Combat Showbiz Volume 4 nih, Iya. Indonesia versus Malaysia apa? Wah itu justru enak sih ya kalau udah di posisi kayak dia ya tinggal lu latihan yang terbaik. Karena kan maksudnya secara lu di manage secara fight lu udah digorengin, terus sosial media lu udah dibikinin, terus nanti kira-kira semua yang lu butuhin untuk nge-branding diri sendiri tuh udah diurus semua sama Beyond. Jadi tugas lu sekarang tinggal ngasih yang terbaik buat 100% menang. Oke. Simple lah, itu udah tinggal lu bakal tanding dengan performa terbaik, badan lu six pack, enak buat ditonton sama penonton, terus lu bisa menang dengan teknik yang bagus, highlight bagus biar lu bisa posting di sosial media. Udah tinggal Badan itu tuh aja. penting ya? Badan itu buat penampilan sih. Kayak maksudnya lu juga pengen kayak Renpang tuh ditonton, wih badannya six pack nih anjing, si KJ ya kan, wih badannya sangar nih. Itu kan udah menarik lah buat ditonton. Kebutuhan visual bro, sama kayak Korea. Artis-artis Korea kan visual penting. Oke. Oke. Pertandingan mereka berdua ini kan salah satu main card ya. Jadi Betul. main event di Beyond Combat kali ini Iya. tuh ada dua. Iya. Ada yang pro sama ada yang celebrity. Celebrity. Jadi yang pro tuh Rudy versus Dean, dan celebrity-nya itu si Fadli versus Aisar, Betul. ya kan? Nah, menurut lu pertandingan si Rudy lawan Dean ini, ya, Rudy Golden Boy versus Dean ini bisa menjadi sorotan utama nggak sih di Beyond Combat Showbiz Volume 4 ini? Apa kayaknya- kalah sama yang lain? Kalah sih sama si kakak Ungke sama si itu Jordan Boy ya. Itu kayaknya lebih seru sih, kayak gue rasa secara background fight lebih menarik juga, terus mereka penampilan juga kayak lebih ganteng-ganteng, ya kan, kayak maksudnya, dan maksudnya kakak Ungke itu juga sorry nih ya banyak hatersnya kan tuh, geng kakak-kakak ini kan banyak hatersnya, maksudnya itu juga sangat ngejual menurut gue. Ya. Untuk lu bisa memaintain haters lu tuh penting menurut gue tuh buat sebagai entertainer. Oke, berarti Seru. kira-kira nggak akan jadi spotlight utama lah ya? Takutnya begitu ya, karena mereka juga ya maksudnya secara background itu lebih menarik si kakak Ungke kayaknya. Karena mereka kan ya apalagi atlet profesional gitu ya, udah profesional, orang kan udah tahu gitu, profesional aja gitu. Tapi ini kan kita lebih tertarik sama selebriti, jujur aja semua juga. Terus gitu. kenapa kok menurut lu Celos nggak taruh si kakak Ungke lawan Putra Sorry. Abdullah? Iya, Putra Abdullah itu Kenapa kan. nggak mereka berdua aja yang jadi main event Pasti ya? gue yakin Celos banyak pertimbangannya ya, kayak maksudnya mungkin juga dia pengen memberi kesempatan ke fighter yang lebih senior. senior atau yang punya background sebagai seorang atlet betulan kayak gitu kan, atau ada unsur politik lainnya, gue kan kurang paham tuh di balik itunya kan. Tapi kan Pasti dua-duanya Ungke dan Putra Abdullah pun juga sama-sama atlet kan, atlet betulan. Enggak sih ya. Loh, Maksudnya kakak Ungke kagak atlet betulan lah.
Muka itu kan berangkat dari Muay Thai kan, atlet Muay Thai dia. Emang iya ya? Iya Pon, bareng sama KKJ itu. Justru mereka tuh muncul geng-geng itu karena sama-sama berangkat dari pelatihan satu. Gue kurang paham karena KKI apa? Kakak Ica gitu. Karena gini ya, di dalam sports entertainment tuh semua udah dilebih-lebihkan. Gue selalu ngeliat. Maksudnya nggak masalah dengan itu ya. Kayak maksudnya lu punya background, misalnya yang gue bilang kayak gimana mungkin orang punya background atlet Muay Thai juara PON kalah sama artis tuh, itu masih belum make sense buat gue tuh. Berarti harus ada sesuatu yang lagi. Iya kan? Maksudnya secara itu berarti selalu ada yang dilebih-lebihkan kayak harusnya nggak segini tapi dibuat lebih gitu maksudnya. Oh, tapi kalau KKJ kan terbukti emas bos PON. Nah itu jangan dibahas di sini dah. Maksudnya gue bisa bahas juga kenapa bisa sampai dapat emas tuh. Emas di PON nih kan di cabang olahraga yang kita masih belum tahu nih, kayak Muay Thai nih cabur yang bisa dibilang tergolong eksebisi lah, quote-unquote eksebisi kayak gitu kan. Kayak eksebisi gimana maksudnya? Belum kayak kecuali lu juara PON tinju nih. Kalau PON tinju lu pasti jago nih. Kalau lu juara PON sambo, ini masih olahraga baru nih. Kita juara PON Muay Thai. Kalau wusu sanda sih udah pasti jago nih, juara sansao. Ada beberapa olahraga yang masih eksebisi, atlet-atletnya juga masih belum banyak. Itu tiba-tiba udah juara kan, itu kan tergantung branding. Makanya gue selalu penting buat kita bisa nge-branding fighter-fighter nih, pinter nge-branding. Karena lu sekedar jago doang sih mah. Jadi apa? Jadi maksud lu Muay Thai di Indo tuh belum segitunya apa hebat? Ya jelas lah. Muay Thai di Indo kan masih eksebisi nih. Atlet-atletnya belum kebentuk gitu. Oke. Coba lu tandingin ke ke Thailand. Itu kan deket tuh, Muay Thai ke Thailand deket. Mana siapa ya bisa bertahan di Thailand lawan atlet-atlet Thailand? Coba kita mana ada fighter kita masuk ke Lumpini Stadium? Belum, kita belum di level itu. Makanya kita kan tahu nih maksudnya batasan-batasannya gitu. Terakhir, Rudy atau Dean Hamzah? Ya, Rudy lah. Menang banyak mah dia. Menang banyak tuh ya? Menang banyak. Kayaknya nggak gitu berat sih. Tapi ya, Rudy apalagi juga persiapannya gue ngeliat maksudnya dia niat juga. Moga-moga yang paling utama dia punya lawan sparring yang bagus juga, yang bisa ngerefleksiin lawannya si Dean juga kayak gitu. Jadi dia bisa punya ancer-ancer nih, gue bakal menangnya kayak begini, gue bakal kira-kira lawan gue bakal mukul sekeras ini. Jadi memang udah di atas ring, dia udah siapin semuanya lah. Gue rasa sih mah Rudy mah menang lah ronde 2 kali. TKO atau poin? TKO sih gue rasa, TKO atau enggak poin ronde ketiga, atau kayak kita nggak tahu nih kalau poin kan habis ronde berarti. Iya, cuma 3 ronde kan? Nggak tahu deh. 3 sih gue rasa ya. Ya pokoknya kalaupun tanding kalau habis ronde asal Rudy main bagus sih gue rasa dia kan juga ada home advantage kan, kayak tandingnya di Indonesia ya otomatis orang Indonesia pasti menang lah. Kalau soal poin-poin mah pasti menang. Ya itu mah wajar di dunia fighting. Kalau lu berkunjung ke negara orang ya lu mesti menang KO anjir. Kalau lu menangnya orang kita yang bikin event, suka-suka kita lah hasilnya bagaimana. Enggak. Iya lah. Itu tapi kan nggak bisa terlalu menggiring ke sana juga lah. Ya itu home decision bro namanya. Itu maksudnya sepanjang sejarah kita kan belajar dari sejarah yang berulang gitu ya. Kayak maksudnya penting buat kita tahu juga bahwa martial arts tuh ada begininya. Jadi kita udah ada persiapan pas tanding. Lu datang ke Indonesia lu harus menang KO nih. Iyalah, lu harus niatin mau KO si Dean ini. Kalau mau menang lu harus menang KO. Alright, segitu aja pembahasan kita tentang salah satu main event di acara Beyond Combat 4 ya, yaitu Indonesia versus Malaysia 30 November 2024. Rudy Golden Boy akan berhadapan bersama Dean Hamzah di rules kickboxing yang memperebutkan sabuk ISKA Internasional. Itu akan menjadi salah satu fight card yang akan kita tunggu-tunggu juga, karena udah lama pengen ngelihat kembalinya seorang Rudy Golden Boy, seorang konten kreator ya kan, seorang promotor juga, ya kan.
akhirnya turun gunung lagi Bener. setelah sekian lama. Bener. Dan ya kirain udah nggak bakalan turun gunung lagi gitu. Iya, Karena kan kita kirain tahu udah. ya sempat nyalek, ya kan? Nyalek, ya betul. Sempat berpolitik tuh berarti ya kan. Berpolitik. Terus bisnis juga masih jalan. Betul. Terus ngurus punya event juga, gila itu sih waktunya sih udah susah banget sih sebenarnya deh buat latihan. Ujung-ujungnya ternyata balik-balik juga. Nah, dan kembali fight lagi sih bakalan kita tunggu-tungguin banget sih. Pokoknya Awas, salah nih. Malu anjing. Bisa kalah anjing. ya gue juga personally kali ini untuk match ini gue mendukung Rudy Golden Boy ya. Easy fight Karena lah, easy fight. harusnya menang. Ya bener kata jangan sampai kalah gitu loh. Iyalah. Ya. Udah tanding di Indonesia kalah sama Malai. Misalnya yang lain kalah nih kayaknya. Lo doang yang menang nih anjing sama main eventnya. Iya kan? Iya, ya udahlah kalau gitu. Thank you banget semuanya buat yang udah nonton video kita Kartel Combat. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga Subscribe yang paling utama ya, mumpung masih awal-awal. sama ya kira-kira boleh Share. kasih kita masukan di kolom komen ya harus gimana. Mohon maaf kalau ada salah-salah kurang-kurang. Namanya juga channel baru kebentuk, kita belum tahu, belum ada sebutan panggilan penonton kita apa, kita openingannya mau gimana juga kita belum tahu, closingannya mau gimana belum tahu. Yang penting jalan dulu bro. Jalan dulu bro, ya kan? Nah itu dulu. Oke, thank you banget semuanya. Jangan lupa buat nonton Beyond Combat Showbiz Volume 4 Indonesia vs Malaysia 30 November 2024. Dan kalau pengen nonton online bisa Video.com di video.com lah pay per view-nya. Oke. Support combat sport di Indonesia. Let's go.